Kalau ditanya powernya lebih besar yang mana, berarti lebih besar yang brands ya. Bayangkan di sini, sekali lagi bukan satunya orang, satunya tempat, bukan. Ini sama-sama suatu tempat, sama-sama suatu perusahaan. Kalau sales agen penjualan, itu hanya fungsinya kayak kalian bayangin ya. Misalnya kita ngomong mobil, di agen itu kita hanya tempat mendisplay mobil-mobil tertentu. Memamerkan barang dagangan. Tapi boleh nggak terima pesanan? Boleh banget, tujuannya kita display ya menarik customer. Nah tapi nanti kalau ada memang laku inventory barang dagangannya, agen itu tidak punya stok. Yang punya stok inventory tetap kantor pusatnya begitu. Terus yang boleh ngasih si kredit pelanggan juga nanti tetap apa kata kantor pusatnya. Nah, kegiatan di agen penjualan itu sederhana sekali. Akuntansinya hanya keluar masuk uang cash yang kecil, petty cash. Buat pengeluaran rutin yang kecil-kecil. Sehingga tidak perlu ada pencatatan entitas akuntansi yang terpisah. Nggak ada pencatatan khususnya. Bayangkan ya, sama yang akan kita kenali sedalam chapter di branch accounting ini. Kenapa sih kok butuh sistem akuntansi yang terpisah? Karena kalau kita ngomong cabang, cabang itu bukan hanya sekedar boleh melakukan penjualan, dia boleh menangani kredit, dia bahkan boleh punya stok inventory sendiri. Dia bahkan boleh bukan hanya terima barang kiriman dari pusat, tapi cabang juga punya hak untuk kulaan. Beli barang sendiri dari supplier luar boleh. Sehingga dibutuhkan pencatatan akuntansi yang terpisah. Jadi sekali lagi kalau agen itu terbatas fungsinya, nggak butuh pemisahan sistem akuntansi. Nah kalau yang akuntansi kantor pusat dan cabang ini butuh teman-teman. Nanti pusat akan punya akun sendiri, dia akan mencatat akun khusus brands, bahasa Inggrisnya nanti ada investment in brands begitu. Kemudian cabang juga akan mencatat pusat, rekeningnya pusat di bahasa Inggris kan home office. Nah, kedua akun ini akan dipersamakan. Toh nanti pada akhir periode akan dicocokkan, direkonsiliasi. Ada yang kedua bulan dieliminasi, terus nanti akan digabungkan begitu ya. Sambil kita langsung praktek ya, biar bisa dibayangkan ya. Sekali lagi, yang diperdalam di sini itu yang akuntansi kantor pusat dan cabang. PT ABC itu pusatnya domisili di Jakarta. Memutuskan mendirikan cabang di Surabaya. Pusatnya Jakarta, cabang di Surabaya. Pusat mendirikan cabang dengan mentransfer uang cash 50 juta dan peralatan 100 juta. Ini loh yang dimaksud dengan akuntansi yang terpisah. Jadi kantor pusat punya pembukuan sendiri, kantor cabang punya pembukuan sendiri. Kalau yang agen nggak usah. Agen itu nggak melakukan apa-apa, semua dicatatin pusat. Anggapannya kurang lebih sederhananya seperti itu teman-teman. Tapi yang kalian pelajari kan yang branch, yang cabang. Kantor pusat mengirimkan uang, jadi bagi kantor pusat cashnya keluar. Peralatannya keluar di kredit. Bagi cabang kebalikannya, terima kiriman uang kas, kasnya masuk. Terima kiriman peralatan, equipmentnya masuk di debit. Nah, akun yang baru kita kenali di chapter ini adalah kantor pusat akan mencatat cabang sebagai sebuah aset, tepatnya investasi. Jadi waktu ngirimin cash, ngirimin equipment, itu dipersamakan, dianggap kayak dia itu sedang berinvestasi mendirikan suatu cabang gitu loh. Jadi di sini dikenali investment in brands. Jaga-jaga kalau kalian punya cabangnya lebih dari satu kota ya. Jadi nanti ini boleh investment in Makassar branch, investment in Denpasar branch, boleh seperti itu. Atau mau pakai kode juga boleh. Investment in branch A, branch B, branch C gitu boleh. Nah, kantor cabang akan mencatat keterkaitannya hubungannya dengan pusat itu bahasa Inggrisnya home office. Home office ini saldo normalnya dikredit karena dia adalah modal equity. Bayangkan ya, seperti suntikan dana pemilik itu loh. Dana pemilik untuk usahanya kan
Kalau dia invest pertama kan seperti ini ya, asetnya nambah terus modalnya bertambah. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Nanti kalian jaga dalam sebuah jurnal ini, investment in brands itu saldonya harus seimbang dengan home office tentunya. Kan ini nanti buat cocokannya mereka. Pusat nyatet cabang, cabang nyatet pusat. Logikanya begitu. Ada lagi contoh transaksi. Pusat mengirimkan inventory barang dagangannya ke cabang dengan harga pokok 80 juta. Untuk menggambarkan keterkaitan antara pusat sama cabang, pusat akan mencatat investment in brands, cabang akan mencatat home office. Investment in brands, sekali lagi itu adalah aset, jadi normalnya di debit. Kalau home office itu adalah equity, modal, normalnya di kredit. Nah, yang dikirimkan adalah inventory. Teman-teman amati di sini. Kenapa ada dua pilihan? Inventory boleh dicatat sebagai inventory atau ada kata-kata shipment to Surabaya. Pengiriman barang ke Surabaya. Yang di cabang juga begitu. Inventory yang masuk boleh dicatat inventory atau debitnya boleh shipment from home, kiriman barang dagangan dari pusat. Kenapa muncul dua pilihan akun itu? Kenapa coba? Jadi dua akun itu tergantung dari metode pencatatannya barang dagangan inventory yang diterapkan di perusahaan. Ketika perusahaannya memilih perpetual, harus nyatet inventory. Ketika inventory keluar, dia catat inventory berkurang di kredit. Ketika ada suatu inventory bertambah, inventory akan dicatat di sebelah debit. Itu ciri-ciri perpetual ya. Jadi pencatatan inventory, nanti kalau ada penjualan ada harga pokok COGS, cost of goods sold, itu selalu rapi tercatat setiap kali adanya transaksi itu, tanggal itu juga. Nah, kalau periodik itu adalah penganut sistem yang praktis. Artinya dia nggak mau repot. Ngitung inventory masuk keluar harga pokoknya berapa setiap saat adanya penjualan pembelian, nggak mau. Dia hanya mau ngitung, nyebutin inventory dan COGS itu hanya satu kali pada akhir periode. Kalau kalian sukanya bulanan ya setiap akhir bulan. Kalau kalian sukanya tahunan ya hanya setiap akhir tahun saja kalian ngitung itu. Akibatnya kalau di periodik diganti. Gak boleh nama nyebut inventory, digantilah dengan nama kegiatannya. Kegiatannya pengiriman barang ke cabang. Jadi bahasa Inggrisnya shipment to. Yang di cabang gak boleh nyatet inventory masuk. Jadi pengiriman barang dagangan dari pusat kayak gitu. Jadi yang shipment itu periodik, yang inventory itu perpetual. Contoh berikutnya kita belajar case yang lebih panjang lagi ya. Kita mulai lagi dari PT XYZ di Jakarta mendirikan cabang di Surabaya dengan cara mentransfer cash. Pusatnya mendirikan cabang jadi investment in brands to cash. Cabangnya terima kiriman uang, cashnya masuk, di sisi lain home office. Terima suntikan modal kan dari pusat, jadi ada cash to home office. Jika ada pertanyaan saya langsung disela ya teman-teman. Boleh pakai reaction, boleh raise hand, boleh langsung unmute sebutin nama. Kejadian berikutnya, cabang Surabaya membeli equipment. Yang beli equipment itu cabang Surabaya. Jadi kantor pusatnya nggak ngapa-ngapain sehingga tidak perlu membuat jurnal, no entry. Kantor cabang membeli equipment ya equipment to cash. Kok nggak ada periodik perpetual di sini? Yang ada sangkut pautnya dengan memilih periodik perpetual itu adalah di sini nggak ada hubungan sama barang dagangan. Transaksi yang barusan juga nggak ada hubungan sama barang dagangan. Jadi nggak ada periodik, nggak ada perpetual. Kalian harus memilih periodik perpetual itu ketika ada kata-kata barang dagangan atau transaksi yang berkaitan dengan inventory. Pusat mengirimkan barang dagangan atau inventory ke cabang Surabaya dengan harga pokok 160 juta. Ini periodik atau perpetual? Ayo, ini periodik atau perpetual? Periodik. Alasannya? Karena dia pakai shipment from home, Bu, bukan inventory. Ya, kalian tidak menemukan akun inventory di sini. Kok adanya shipment ya? Berarti itu periodik. Periodik tidak menyebutkan inventory. Kantor pusat
ngirim barang, barangnya berkurang di credit shipment. Kantor cabang terima barang masuk, shipmentnya mewakili barang ya, shipmentnya di debit. Yang pusat nyatet investment in branch, yang cabang nyatet home office. Karena ada keterkaitan di antara pusat sama cabang. Oke. Ini harus konsisten karena perusahaannya tadi katanya Jessica periodik gitu. Jadi ya nyambung terus sampai belakang ya periodik. Gak boleh pindah-pindah ya, kalian habis periodik perpetual nggak boleh. Cabang Surabaya membeli inventory dari pemasok luar. Kantor pusatnya diem saja, nggak usah buat jurnal karena tidak ada keterangan apa-apa tentang kantor pusat. Sekali lagi berarti ini periodik. Jurnal membeli inventory secara tunai, purchase to cash. Nah, saya tanya Jessica, ini kan periodik. Perpetualnya apa? Jurnal perpetualnya membeli inventory secara tunai apa berarti di cabang? Inventory debit cash credit. Ya, betul. Inventory to cash. Plus ya, dicatat ya Angelina, Jessica plus. Berikutnya lagi teman-teman. Cabang menjual inventory kepada pembeli luar. Pusatnya kenapa no entry? Karena pusatnya nggak ada kegiatan. Kantor cabang membuat jurnal, ini sudah saya catatkan. Kalau periodik, jurnal penjualannya cash to sales revenue. Kalau perpetual, selain mencatat cash to sales revenue, teman-teman harus mencatat cost of goods sold, harga pokok penjualan, sama inventory yang keluar. Kalau periodik, hanya mencatat harga jualnya saja. Kalau perpetual, harus lengkap. Selain harga jual, harga pokoknya juga harus dicatat. Kebetulan di sini adalah kapasitas soal untuk periodik ya. Makanya nggak ada diketahui harga pokoknya. Nah, ini buat catatan nih. Kalian sudah punya catatan loh ya. Bagaimana kalau ada pengiriman barang dari pusat ke cabang, kalau ada pembelian, kalau ada penjualan dengan dua metode periodik dan perpetual. Perhatikan transaksi berikutnya. Cabang Surabaya mengirimkan kembali barang dagangan atau inventorinya ke pusat. Apa bedanya sama jurnal yang tadi? Kayak pernah kan? Nah, terus bedanya apa ya sama yang tadi? Mengamati enggak? Kalau yang tadi di awal-awal transaksi itu kan pusat yang kirim inventorinya ke cabang. Kalau ini tuh cabang yang kirim kembali inventorinya ke pusat. Jadi gantian. Karena ini periodik nggak boleh nyebut inventory. Maka kantor pusat mencatatnya shipment masuk, kantor cabang shipmentnya keluar. Karena cabang yang ngirim. Nah, terus tinggal kalian balik aja pemikiran yang tadi. Modal kan harusnya dikredit. Ini dibalik ya, home office-nya di debit. Investment, aset harusnya di debit. Kejadiannya kebalik, jadi asetnya malah berkurang. Semacam suntikan dana dari pemilik itu diambil kembali gitu loh. Terus yang ini nggak jadi menanamkan investasi, jadi kayak diputer gitu ya jurnalnya. Nah ini periodik ya. Saya tanya ke teman-teman, kasih reaction, raise hand, sebutin nama dulu. Kalau perpetual berarti jurnalnya jadi bagaimana? Record. Di kantor pusat? Kantor pusat inventory to investment in Surabaya branch, yang kantor cabang home office to inventory. Bagus sekali. Jadi kalau perpetual itu kita harus nyebut inventory. Kantor pusatnya terima barang masuk jadi inventorinya masuk di debit. Kemudian kantor cabangnya kirim barang jadi inventorinya di kredit. Oke. Cabang Surabaya membayar beberapa biaya operasional. Di sini ada gaji, utilitas listrik, air, telepon, sewa, dan beban operasional lainnya, miscellaneous. Kantor pusat nggak ada data, jadi no entry. Andai kata kantor pusat juga punya data, ya jurnalnya sama ya. Membayar beban operasional itu debitnya expense, kreditnya cash. Kemudian cabang Surabaya mentransfer cash ke kantor pusat. Nah, kantor pusat yang terima uang jadi cashnya masuk, kantor cabang yang
kirim uang, berarti uangnya keluar bagi kantor cabang. Karena ada keterkaitan di antara mereka berdua, pusat nyatet cabang, cabang nyatet pusat. Tapi kondisi akunnya kebalik ya. Kantor pusat kan yang terima uang, jadi investasinya berkurang. Kantor cabang yang kirim uang, jadi suntikan modalnya berkurang. Begitu. Silakan ya jika teman-teman ada pertanyaan. Berikutnya pada akhir tahun, pusat nggak diketahui ada kejadian. Cabang di Surabaya mengakui adanya hutang gaji. Ini jurnal penyesuaian dulu nih. Debitnya beban gaji, kreditnya hutang gaji. Salaries expense to salaries payable. Kemudian tentang penyusutan, debitnya depreciation expense, kreditnya accumulated depreciation. Jurnal yang ini akan saya zoom out biar lebih gampang. Ini jurnal pada akhir tahun. Jurnal pada akhir tahun ini sengaja saya kasih beberapa warna yang berbeda. Biar tahu asal-usul setiap warna itu dari mana gitu. Ketika kita berada pada akhir tahun, sudah kewajibannya akuntansi harus melakukan jurnal penutup atau closing. Ingatkah kalian? Yang di closing itu, waktu kita bahas chapter yang lalu penjualan angsuran juga ada loh ya jurnal closing. Jadi yang di closing itu adalah akun-akun temporer. Di akuntansi, akun temporer itu ada 4. Pendapatan, revenue, beban, expense, prive, withdrawal, sama ikhtisar laba rugi, income summary. Di sini dipersingkat hanya 2 akun yang perlu kalian closing, revenue sama expense. Nah, kita punya kejadian-kejadian di atas-atasnya. Mulai dari tadi suatu cabang itu didirikan. Jadi kita harus lihat kembali di atas-atasnya itu. Mana sih revenue? Nah, ini saya kasih warna ungu itu ya. Sales revenue dikredit 300 juta. Tujuannya jurnal closing adalah membuat saldo suatu akun itu jadi 0. Jadi kalau sales revenue-nya kredit 300 juta, ketika di closing ya di debit 300 juta. Revenue-nya hanya ada 1. Expense-nya ada beberapa. Ini tadi. Salary, utility, rent, miscellaneous expense, debit, salary lagi debit, depreciation expense debit. Tujuannya jurnal penutup supaya saldo expense jadi 0. Jadi salary, depreciation, utility, rent, miscellaneous expense-nya dikredit. Tujuannya biar debit dikredit jadi 0. Nah, revenue yang warna ungu, kemudian expense yang warna biru, itu mencerminkan jurnal dasar semua transaksi, semua perusahaan pasti menerapkan. Itu harus di closing. Nah, yang warna kuning, yang saya beri warna kuning, itu jurnal closing di cabang gara-gara dia menganut sistem pencatatan periodik. Sekali lagi kalian catat, kalau cabangnya ini memilih metode perpetual, yang tadi sudah kita sempat mention dengan bantuan beberapa teman-teman di transaksi sebelumnya. Jadi kalau tadi kalian memilih rajin mencatat inventory masuk keluar dengan sistem perpetual, keuntungannya pada saat akhir closing kalian nggak usah melakukan, nggak ada jurnal untuk perpetual. Tidak ada jurnal yang kuning untuk perpetual. Hanya buat yang ungu sama biru. Tapi karena ini periodik, ada jurnal di mana kalian tadi kan nggak pernah nyebut inventory. Jadi pada akhir periode kalian harus nyebut tuh inventory, taruh itu di debit. Jadi ini boleh inventory, boleh merchandise inventory ya debitnya. Nah, senilai saldo akhir. Kalau di soal ini saldo akhirnya dapat dari sini ya. Pada akhir tahun, cabang Surabaya menghitung inventory akhirnya itu yang dari pemasok luar 10 supplier luar 10 juta. Yang kiriman dari pusat 50 juta. Jadi kalau di total 60 juta. Kalau di kehidupan sehari-hari, dapat dari mana saldonya? Ya pergilah ke gudang.
Terus pisahkan mana yang cabang itu beli sendiri dari supplier, mana yang cabang itu menerima kiriman dari pusat, terus kalian jumlahkan totalnya berapa di gudang sebagai stok persediaan akhir. Terus cari akun-akun yang tadi kalian di atas nggak mau nyebut inventory, kalian ganti-ganti dengan nama kejadian-kejadiannya itu tadi. Shipment 160, terus pernah dikembalikan 10, sehingga waktu di closing 150. Purchase pernah muncul di debit 40 juta, biar 0 ya di kredit 40 juta. Nanti kalau ada akun-akun terkait inventory yang lain, seperti ongkos kirim, freight in, retur, purchase return, diskon, purchase diskon, ya bisa ditambahkan di sini begitu. Tinggal membalik jurnal yang saldo normalnya di mana, biar jadi 0 dibalik gitu aja. Ketika sudah revenue di closing, expense di closing, dan kalau periodik ada yang warna kuning, kalau perpetual nggak usah ada yang warna kuning. Nanti kalian pasti menemukan debit kreditnya itu tidak balance. Justru itu temukan selisihnya itu berapa. Ini kan kalau kalian hitung ya teman-teman. Debitnya 300 tambah 60, 360 juta. Terus kreditnya ini kalau teman-teman hitung harusnya ketemunya 340 juta. Berarti kan kurang di kredit 20 juta. Berikan nama home office ya. Kalau misalnya kurangnya di debit ya nggak apa-apa. Debitnya kasih berapa gitu selisihnya, tetap namanya home office. Nah, home office ini mencerminkan kalau di kredit itu artinya cabangnya untung. Kalau sampai di jurnal closingnya cabang, selisih home office-nya itu di debit, berarti cabang itu mengalami kerugian. Setelah cabangnya tahu home office-nya di kredit tadi yang mencerminkan keuntungan, dia lapor sama pusat. Jadi kantor cabang buat duluan baru pusatnya bisa buat adjustment ini. Pusat akan mengakui jurnal penyesuaian untuk mencatat keuntungan cabang Surabaya tadi. Jurnalnya, debitnya investment in branch, kreditnya branch income. Seneng karena cabangnya untung, maka investasinya bertambah. Branch income mencerminkan keuntungan. Di akuntansi memang keuntungan itu di kredit ya teman-teman. Andai kata tadi home office-nya itu di debit selisihnya, berarti cabangnya rugi. Kantor pusat akan membuat adjustment, debitnya branch loss, kreditnya investment in branch. Jadi kalau rugi, branch loss, rugi, kreditnya investasinya berkurang. Jaga-jaga kalian punya lebih dari satu cabang, makanya ini lengkap. Investment in branch yang mana? Surabaya branch income. Nanti yang Semarang ya untung, oh ya berarti investment in Semarang branch to Semarang branch income. Cabang yang Makassar rugi, berarti Makassar branch loss to investment in Makassar branch. Misalnya begitu. Nah itu akan dikumpulkan satu-satu, akan digabungkanlah laporan cabang-cabang itu sama pusat. Oke, ada pertanyaan kah? Ini tuh laporan keuangannya pusat sama cabang itu dijadikan satu. Nah, ketika kita ingin menggabungkan laporan keuangan itu nggak semudahnya kita tambahkan angkanya begitu saja. Tapi kita nanti ada mengenal ya istilah adjustment, eliminasi, elimination, nanti akun-akun yang ada aturan tertentu di mana ada akun-akun yang kalian lihat di sini ya. Ada investment di kredit, ada home office di debit, ada Surabaya branch income di debit. Itu tujuannya ya dapat dari yang tadi sih. Angka-angkanya masih nyambung yang tadi. Tujuannya biar nggak kedobel-dobelan. Jadi ketika digabung pembukuannya pusat sama cabang itu akun-akun yang dieliminasi itu tujuannya dihapus biar nggak double-double. Ya tujuannya supaya laba rugi, perubahan modal sama neracanya itu bisa digabung jadi combined statement ya teman-teman. Oke. Seringkali juga terjadi di kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Ketika pusat mengirimkan barang dagangan atau inventorinya ke cabang, itu diambil keuntungan, diambil markup.
profit. Jadi 100 juta diambil untung 20%, begitu dikirim ke cabang jadi 120 juta. Teman-teman perhatikan di sini ya. Cabang akan membuat jurnal yang sama. Kalau periodik dia nyatet shipment, kalau perpetual dia nyatet inventory to home office. Cabang itu nggak tahu 100 juta di markup 20% jadi 120 juta. Dia nggak tahu harga pokoknya berapa, profitnya berapa. Ya cabang tahu-taunya sudah harga yang input markup. Bagaikan seorang pembeli sama penjual. Pembeli kan taunya harga yang sudah, harga di markup. Tapi kalau kantor pusat dia kan tahu perhitungannya. Shipment to branch, kalau periodik, kalau perpetual berarti inventory. Ini harus dicatat pakai harga pokok 100 juta. Loh, kenapa kok bisa jadi 120 juta? Karena 20 jutanya adalah profit. 20% dari 100 juta itu kan pusatnya mau ngambil keuntungan dari cabang kan. Nah, berilah nama unrealized branch profit atau unrealized profit. Di akuntansi, profit yang seperti ini itu tidak sah. Sehingga namanya gak boleh profit saja, harus pakai kata-kata unrealized. Kenapa gak sah? Ya gak sah lah, karena pusat ngambil keuntungan dari cabang. Pusat dan cabang itu satu entitas yang nama perusahaan yang sama. Jadi gak sah profitnya. Kapan profit ini menjadi realized atau menjadi sah? Ketika cabang berhasil menjual persediaan itu ke orang luar yang gak dikenal, external customer. Nah, jika perusahaan kalian ada yang warna hijau seperti ini teman-teman, langsung saya praktekkan aja ya. Di zoom out biar gampang. Kita akan membuat jurnal penutup seperti yang tadi. Lagi-lagi yang di closing adalah revenue. Di sini dipersingkat ceritanya. Revenue-nya di kredit 160 juta. Kalau kita mau closing nol kan berarti revenue-nya di debit 160 juta. Expense-nya hanya ada 30 juta debit. Kalau mau dinolkan berarti expense 30 juta kredit. Sekali lagi ya, yang warna ungu revenue, yang warna biru expense ini jurnal yang pasti kalian buat perusahaan apapun waktu closing. Tapi kalau yang kuning itu hanya dibuat ketika kalian menganut metode periodik. Kalau perpetual kuningnya nggak ada. Tahu dari mana ini periodik? Bukan pakai shipment tadi. Berarti perusahaan ini menganut sistem pencatatan periodik. Debitnya inventory saldo akhir kita peroleh dari soal, ini diketahui dari soal ya, dimension di soal. Saldo akhir persediaannya 12 juta. Shipment-nya tadi 120 juta debit, kalau mau dinolkan dipindah di kredit. Kebetulan di soal ini purchase-nya nggak ada jadi 0. Debit sama kredit selisihnya 22 juta, di kredit kasih nama home office. Lapor nanti sama pusat, cabangnya mengalami keuntungan, pusat akan membuat jurnal investment in branch to branch income senilai 22 juta itu. Nah itu yang tadi kita pelajari. Tambahan yang warna hijau. Kenapa yang warna hijau muncul? Karena pusat mengambil keuntungan saat ngirim barang dagangan ke cabang. Jadi kalau ini 100 dikirim 100, nggak usah buat jurnal yang hijau. Tapi karena 100 di markup jadi 120, maka selain membuat jurnal dasar yang tadi, pusat harus membuat lagi satu jurnal adjustment. Satu jurnal penyesuaian yang warna hijau di sini. Jurnal itu adalah unrealized branch profit to branch income. Jadi unrealized branch profit-nya tadi kan 20 juta. Kita mau cari dari 20 juta itu yang realized, yang sah boleh diakui jadi profit sebenarnya itu berapa. Sehingga unrealized-nya di debit, masuklah dia ke branch income beneran. Bagaimana caranya mendapatkan angka yang realized 18 juta? Ada perhitungan matematisnya. Sebelumnya kita intermezzo ingat flashback soalnya lagi dulu ya, biar makin mantap ya. Pusat tadi harga pokoknya 100 juta, dijual jadi 120 juta. Kita ngomong-ngomong dulu tentang markup. Markup profit, cara ngitung 20% itu gimana?
120 dikurangi 100 berarti markup-nya 20 juta per harga pokoknya 100 juta. Jadi markup yang dimaksud dengan markup 20% itu ya maksudnya 20% harga pokok dijual lebih mahal. Kemudian teman-teman perlu mencari informasi berapa persediaan akhir di cabang yang berasal dari kirimannya pusat. Kita di soal tadi dikasih tahu ada persediaan akhir sebesar 12 juta. Persediaan akhir 12 juta itu kalian telusuri kembali. Yang beli dari supplier berapa, yang kiriman dari pusat berapa. Kebetulan di soal ini kan nggak pernah beli dari supplier. Jadi sisa persediaan akhir di cabang yang 12 juta itu ya berasal dari kiriman dari pusat. Sekali lagi, cari ending inventory di cabang yang berasal dari kirimannya pusat. Kalau misalnya dia ada beli sendiri dari supplier, kalian harus pisahkan. Tapi kebetulan di soal ini dia nggak ada pernah beli di supplier. Jadi ya 12 jutanya itu murni berasal kiriman dari pusat. Nah, dari 12 jutanya itu, teman-teman temukan harga pokoknya berapa. Ini cara yang pertama ya. Di pusat tadi angka 100 juta, di cabang di markup jadi 120 juta. Jadi kalau di cabang ada informasi persediaan akhir 12 juta, harga pokoknya disuruh nemuin, caranya kali silang. 100 kali 12 juta sama dengan 120 juta kali harga pokok. Nanti habis kalian kali silang akan ketemu harga pokoknya 10 juta. Dijual jadi 12 juta, padahal harga pokoknya 10 juta. Berarti kan markup-nya 2 juta tuh. Nah, 2 juta itu adalah profit yang terkandung di persediaan akhir. Berarti itu namanya profit yang masih belum laku, profit yang masih belum sah. Unrealized profit awalnya tadi 20 juta. Loh, di persediaan akhir kok cuma sisa 2 juta? Berarti yang sudah laku 18 juta. Itu cara pertama ya. Kalau mau cari realized profit, saldo unrealized-nya 20 juta, saldo akhirnya kok hanya mengandung unrealized 2 juta yang belum laku. Pertamanya 20 juta, yang belum laku 2 juta. Berarti yang sudah laku, yang realized 18 juta. Itu cara pertama. Kalau mau cara kedua, ngitung harga pokok caranya. 100 itu utuh per 100 tambah 20 yang sudah di markup kali 12 juta. Secara matematis kalian akan menemukan harga pokoknya 10 juta. Atau mau langsung nyari 12 kurangi 10 alias selisihnya 2 juta bisa kalau mau pakai matematika. Profitnya 20% per sesuatu include profit 120% kalikan 12 juta. Teman-teman nanti langsung ketemu 2 jutanya. Intinya apa sih 2 juta ini? 2 juta ini adalah profit yang terkandung di persediaan akhir yang belum laku. Berarti kalau pertamanya 20 juta, sisa terakhirnya yang belum laku 2 juta. Ya berarti profit yang sudah laku itu 18 juta. 18 juta itulah yang di-adjust sama pusat menjadi profit yang sah, profit yang real.